fluida. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas 6 mekanika fluida terkait tentang gesekan di dalam pipa pada contoh 79. Untuk saudara Raffi silahkan. Oke, saya akan membacakan soalnya. Halo. Kekasaran. Pertim Oke, saya akan membacakan soal. Untuk contoh 7.9, gesekan di dalam pipa. Pertimbangkan aliran fluida incompressible dengan massa jenis ρ dan viskositas V yang mengalir melalui pipa panjang horizontal dengan diameter D. Profil kecepatan ditunjukkan pada gambar 7.34. V adalah kecepatan rata-rata pada penampang pipa karena kekalahan massa. Untuk pipa sangat panjang, alirannya menjadi fly developed. Artinya, profil kecepatan tidak berubah lagi sepanjang pipa. Karena adanya gaya gesek antara fluida dan dinding pipa, muncul tegangan geser tau W pada dinding bagian dalam pipa. Tegangan ini juga konstan di daerah fly developed. Diasumsikan ada kekasaran rata-rata dinding sebesar ρ. Epsilon. Satu-satunya parameter yang berubah sepanjang pipa adalah tekanan yang menurun untuk mendorong fluida melawan gesekan. Selanjutnya yaitu tugas. Kembangkan hubungan tak berdimensi antara tegangan, geser tau W, dan parameter-parameter lainnya. Solusi, kita akan menghasilkan hubungan tak berdimensi antara tegangan, geser, dan parameter lainnya. Buat asumsi yaitu 1. Aliran sudah terkembangkan penuh secara hidrodinamik atau fly developed. 2. Fluida tidak termampatkan atau incompressible. 3. Tidak ada parameter lain yang signifikan dalam masalah ini. Analisis, metode langkah demi langkah variabel berulang atau repeating variable digunakan untuk mendapatkan parameter tak berdimensi. Selanjutnya, langkah pertama, ada 6 variabel dan konstanta dalam masalah ini. N sama dengan 6. Daftar parameter relevan, tau W sama dengan F, kurung buka, FE, P, ND, kurung tutup, di mana N sama dengan 6. Kemudian langkah selanjutnya, dimensi primer dari setiap parameter dicatat. Perhatikan bahwa tegangan geser adalah gaya persatuan luas, sehingga memiliki dimensi yang sama dengan tekanan. Tau W sama dengan kurung buka M kuadrat 1 L kuadrat min 1 T kuadrat min 3 kurung tutup V sama dengan kurung buka L kuadrat 1 kurung tutup E sama dengan 1 kurung tutup S sama dengan M kuadrat 1 L kuadrat min 3 kurung tutup M sama dengan M kuadrat 1 L kuadrat min 1 T kuadrat min 1 kurung tutup D sama dengan L kuadrat min L kuadrat 1 kurung tutup. Nah, langkah yang ketiga, sebagai tebakan awal J ditetapkan sama dengan 3, yaitu jumlah dimensi primer yang ada dalam masalah ini, yaitu M, L, dan T. Nah, reduksi J sama dengan 3. Jika nilai benar, maka jumlah pi, kelompok yang tak berdimensi, yang diharapkan adalah K sama dengan N min J sama dengan 6 kurangi 3 sama dengan 3, karena N tadi sama dengan 6 dan J sama dengan 3. Kemudian langkah 4, kita memiliki 3 parameter berulang karena J sama dengan 3. Mengikuti pedoman yang ada, kita tidak boleh memilih variabel terikat TW. Kita tidak bisa memilih epsilon dan D bersamaan karena dimensinya identik atau L, dan sebaiknya mu atau epsilon tidak muncul di semua pi. Nah, pilihan terbaik parameter berulang yaitu ada V, D, dan ρ. Selanjutnya langkah 5.
Selanjutnya langkah 5. Pi terikat atau dependen didefinisikan sebagai Pi1 sama dengan tau W dikali V pangkat A1 dikali D pangkat B1 dan dikali rho pangkat C1 sehingga diperoleh himpunan Pi. Dari perhitungan tersebut diperoleh A1 sama dengan minus 2, B1 sama dengan 0, dan C1 sama dengan minus 1. Sehingga Pi terikatnya adalah Pi1 sama dengan tau W dibagi rho V kuadrat. Berdasarkan referensi tabel standar, parameter tak berdimensi yang paling mirip dengan Pi1 ini adalah faktor gesekan Darcy atau Darcy friction factor yang didefinisikan dengan angka 8 di pembilangnya. Maka kita manipulasinya menjadi modifikasi Pi1, yaitu Pi1 modifikasi sama dengan 8 tau W dibagi rho V kuadrat yang merupakan faktor gesekan Darcy atau F. Dengan cara yang sama, 2Pi bebas lainnya didefinisikan yaitu Pi2 sama dengan rho dikali V pangkat A2 dikali D pangkat B2 dan dikali mu pangkat C2 sehingga diperoleh Pi2 sama dengan rho VD dibagi mu yaitu bilangan Reynolds atau Re. Kemudian Pi3 sama dengan epsilon dikali V pangkat A3 dikali D pangkat B3 dan dikali rho pangkat C3 sehingga diperoleh Pi3 sama dengan epsilon per D yaitu rasio kekasaran. Langkah ke-6, kita menuliskan hubungan fungsional akhirnya sebagai F sama dengan 8 tau W dibagi rho V kuadrat yang merupakan fungsi dari Re dan epsilon per D. Oke, selanjutnya ada diskusi. Hasil ini berlaku untuk aliran pipa yang terkembangkan penuh, baik laminar maupun turbulen. Ternyata independen kedua transformasi pasaran epsilon D tidak terlalu penting pada aliran pipa laminar dibandingkan pada aliran turbulen. Masalah ini menyajikan hubungan menarik antara kemiripan geometris, volumetric similarity, dan analisis dimensi. Sangat penting untuk menyamakan epsilon per D karena ia adalah Pi independen dalam masalah ini. Dari perspektif berbeda, menganggap kekasaran sebagai properti geometris, kita harus menyamakan epsilon per D untuk memastikan kemiripan geometris antara dua pipa yang berbeda ukuran. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Sebagai moderator, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.